Shalom. Shalom. Haleluya. Salam juga bagi jemaat Tuhan yang lagi mengikuti live streaming di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur ini hari yang luar biasa. Amin. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ya, seperti saya bilang, hari Minggu itu hari Paskah, saudara. Jadi karena Yesus bangkit di hari Minggu, makanya Paskah itu pasti hari Minggu. Ya, tidak ada hari yang lain. Makanya saya ulang katakan, kenapa kita orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu? Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Jadi setiap Anda datang ke gereja, Anda orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Hari ini saya akan bicara mengenai tema kita, kualitas pengharapan. Sama-sama dengan saya katakan 1, 2, 3. Kualitas pengharapan. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau bicara kualitas itu berbeda dengan kuantitas. Kuantitas itu kan jumlahnya banyak. Ya, itu kuantitas. Tapi kualitas sedikit mungkin, tapi itu bisa tahan lama. Ya, sama seperti saudara beli sepatu, beli handphone, ya. Mungkin kalau contohnya handphonenya sama, ya, sama penggunaannya, kameranya sama, tapi memorinya sama, penggunaannya sama, tapi mereknya berbeda. Mungkin yang satu harganya lebih murah, yang satu harganya lebih mahal. Yang mahal itu pasti berkualitas. Jadi kalau Anda beli barang berkualitas dan mengharapkan murah, pasti tidak ada. Kalau mahal pasti berkualitas. Amin. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Jadi harga kita ini mahal. Ya, karena kita mahal, makanya kita berkualitas. Karena ditebus dengan darah yang mahal. Jadi saudara ini, ya, apapun kehidupan kita, bagaimanapun latar belakang kita, dari manapun kita berada, bagaimanapun hari ini yang kita punya, kita ini berkualitas. Amin. Katakan dengan saya berkualitas. Sekali lagi, saya berkualitas. Yes. Jadi kalau orang-orang bilang kamu tidak berkualitas, halo, saya berkualitas karena dibayar mahal oleh darah Kristus Yesus. Haleluya. Kita baca bersama-sama bacaan, ya. Diklik dulu sekali, ya. Bacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal 1. Saudara yang di rumah bisa lihat juga dengan saya, 1 Petrus pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ibu sudah menemukan? 1 Petrus itu sebelum 1 Yohanes. Setelah Yakobus. Setelah Yakobus itu Petrus. Ya, setelah Petrus itu Yohanes. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan dengan saya katakan amin. Yang belum menemukan katakan haleluya. Petrus, 1 Petrus itu di belakangnya Yakobus. Di belakangnya Kobus pun belakang. Itu pasti ada PU di situ. Ya, orang NTT bilang kalau panggil Petrus pasti PU. Ya, kalau Yakobus, sini dulu Kobus. Nah, orang NTT itu suka mempersingkat segala sesuatu, saudara. Iya, kopi mana? Iya kan? Iya, sapi sana. Iya. Orang NTT paling jago mempersingkat segala sesuatu. Markus dipanggil Mau. Ya. Di mana saudara dapat yang kayak gitu? Hanya ada di NTT. Berbahagialah Anda jadi orang NTT. Amin. Haleluya. Yes, sudah menemukan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 12. Amin. Ya.
Haleluya, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat kedua, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan hari ini, terutama bagi kita yang siap merenungkan dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bicara mengenai kualitas pengharapan dari pembacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya ingin kita lihat bersama-sama ayat ketiga terlebih dahulu. Ya. Saya bacakan ayat ketiga. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saya kasih terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih paham maksud dari ayat ini. Ya, marilah kita bersyukur kepada Allah. Ya, mari kita bersyukur. Semua kita perlu bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itulah sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari antara kematian. Ia memberikan kita harapan yang kokoh. Ya. Petrus bilang, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia memberikan kita harapan yang kokoh. Dengan apa, ya saudara? Ia memberikan kita hidup yang baru, bahkan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematiannya, supaya kita memperoleh harapan yang kokoh. Jadi Petrus bilang kita ini orang yang punya pengharapan.
Ya. Saya ingin kita pergi kepada kata pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang tak dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Sauh ini saudara perahu. Ya, artinya kata sauh ini perahu. Jadi pengharapan kita itu seperti perahu yang kuat, aman bagi jiwa kita. Ya, perahu. Jadi saudara ketika naik perahu itu, ya yang membawa saudara pergi ke seberang, jadi saudara yakinilah apa yang saudara naik itu aman, bahkan kuat, bahkan membawa saudara sampai ke seberang. Ya, saya pernah ingat waktu saya di Flores, saya SMA di sana kelas 1. Saya diajak teman ke pantai karena Larantuka itu saudara, kota, ya, gunung tinggi, gunung berapi, di bawahnya ini kotanya, depannya lagi itu laut saudara. Jadi kami tinggal di pinggir laut, ya, itu kota yang sangat kecil. Di belakangnya itu langsung gunung berapi, Gunung Ile Mandiri namanya. Nah, saya diajak teman, saya di Sumba itu kan saya jauh dari laut. Dan pertama kali pergi ke laut itu saudara naik sanpan itu. Nah, saya ingat diajaklah naik sanpan, orang nelayan punya sanpan, ya kami ambil pelepah pelepah kelapa pakai dayung. Saudara, saya pertama kali naik perahu itu, ya sanpan yang kecil untuk tangkap ikan itu. Saya ragu-ragu, tapi teman saya bilang kamu coba, ayo saya bisa katanya. Saudara, naiklah saya ke sana, didoronglah sama dia naik. Nah, saya sudah di atas sanpan. Kan dia yang ahli kan, kemudian dia naik ketika sanpannya sudah jalan ke laut. Ketika dia naik saudara, karena badannya besar, jadi sampannya kebalik. Yang lebih parah, saya di bawahnya sampan itu saudara. Saya nggak bisa keluar. Teman saya bingung di mana. Satu, saya nggak bisa berenang. Aduh, untung teman saya ini memang dia orang di sana, jadi dia ngerti bagaimana membalikkan sampan itu. Jadi kemudian ketika dibalikan sampan, saya sudah minum air laut berapa kali. Dan akhirnya kami batal saudara menggunakan sampan itu karena ya itu tidak aman. Ya, saya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pengalaman, dan saya agak trauma naik-naik yang kayak begitu. Ya, sampan karena pernah kebalik saudara. Ya, saya berapa kali tenggelam pernah didorong ke kolam renang saudara. Sama teman saya, dikiranya kolam itu pendek, ternyata saya tenggelam saudara. Sudah kuliah itu, saya minum air berapa kali baru ditolong. Iya. Tapi saudara, firman Tuhan bilang pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Jadi gini, ketika kita punya pengharapan itu, kita akan merasakan rasa aman. Kita akan merasakan rasa tenang. Jadi penting sekali kita punya pengharapan. Kemudian mengatakan seperti ada pepatah yang mengatakan ini saudara, saya suka. Jika Anda kehilangan kekayaan, Anda tidak kehilangan apapun. Jika Anda kehilangan sedikit dari kesehatan, Anda kehilangan sesuatu. Tapi jika Anda kehilangan harapan, Anda kehilangan segalanya. Ya. Sekali lagi, Anda kehilangan kekayaan, Anda tidak kehilangan apapun. Anda kehilangan sedikit dari kesehatan, Anda kehilangan sesuatu. Tapi jika Anda kehilangan harapan, Anda kehilangan segalanya. Beberapa hari ini saya dan istri saya menonton beberapa kali, dan saya baca di detik.com, ada ibu gorok semua anaknya. Ya, kalau saudara nonton di TV, semua anaknya digorok saudara. Karena faktor ekonomi. Kemudian kemarin ada satu bapak, bunuh semua. Istri dan anaknya dibunuh, kemudian dia mau bunuh diri. Tidak jadi mati dia. Kemudian satu lagi kemana, ada satu ibu bawa anaknya masih kecil. Ya, saya rasa ada satu mungkin masih 6-7 bulan atau 8 bulan, satu anaknya sekitar 1 tahun lebih. Bawa anaknya itu ke satu perusahaan, ternyata bapak dari anak-anak itu bekerja di perusahaan itu. Sampai di situ, ya security-nya nggak izinkan masuk. Akhirnya sudah dia tinggalkan kedua anaknya di pos security itu begitu saja. Ujung-ujungnya karena persoalan hidup, kehilangan pengharapan.
Ada banyak hari ini saudara, kalau saudara nonton di televisi, di berita, ada banyak hari ini orang-orang yang kehilangan pengharapan, bunuh diri, dan banyak hal yang mereka lakukan karena masalah. Semua hari ini masalah begitu kuat saudara. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mengalami kondisi yang tidak mudah. Tapi satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan segalanya. Makanya Petrus bilang kepada kita, kembali kepada ayat ini. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ia sangat mengasihani kita, sehingga ia memberikan kita harapan yang kokoh. Kita ini punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan yang kita punya ini pengharapan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bisa diandalkan. Kalau diuji kualitasnya sangat berkualitas. Tidak mudah goyah. Tidak mudah dihancurkan. Ada ombang, ada badai, ada gelombang, ada ombak yang dahsyat sekalipun. Kita masih tetap aman. Masih tetap kuat perahu itu karena punya kualitas. Kenapa berkualitas? Saya bilang tadi, karena dibayar dengan harganya mahal. Harganya sangat mahal. Jadi saudara saya dan saudara, harga saudara mahal karena dibayar dengan darah Kristus. Makanya kita punya kualitas pengharapan. Bukan berarti kita tidak akan hadapi badai. Pasti ada badai dalam kehidupan kita. Pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Pasti ada persoalan. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kualitas pengharapan seperti apa yang kita mau lihat bersama-sama pagi ini. Dari ayat ini, ia memberikan kita harapan yang kokoh. Ya, saudara, kita memiliki pengharapan. Katakan dengan saya memiliki pengharapan. Sekali lagi, 1, 2, 3, saya memiliki pengharapan. Jadi kita ini orang yang punya pengharapan. Pengharapan seperti apa? Ayat yang kedua dijelaskan kepada itu. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kehidupan kamu. Saudara, yang pertama, kita orang yang dipilih dan ditebus. Saudara, kita orang yang dipilih, kata kita itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara ditebus, saudara hadir hari ini. Saudara bisa beribadah hari ini. Saudara bisa menyembah Tuhan hari ini. Saudara bisa diselamatkan hari ini karena saudara dipilih. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan di luar sana. Ada banyak orang yang hari ini tidak tahu arahnya kemana. Tapi kalau saudara hari ini bisa menyembah Tuhan. Saudara hari ini bisa duduk di tempat ini. Saudara hari ini bisa beribadah. Walaupun masih ada masalah yang saudara alami. Walaupun saudara masih bergumul tentang kehidupan saudara. Tapi saudara mengerti kenapa saudara di sini. Karena saudara dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ada banyak orang yang tidak dipilih saudara. Tapi saudara dipilih untuk bagi-bagian dalam rencana Tuhan. Itu pengertian, maka dia bilang kita ini dipilih. Ya, kita ini ditentukan. Bahkan dipilih, ditentukan sejak semula. Untuk ditebus oleh Kristus Yesus. Saudara, nanti sampai akhir nanti. Ada orang yang tidak ditebus. Ada orang yang tidak pergi sampai kepada kekekalan, ke surga yang kekal. Karena tidak dipilih. Berbahagialah kita dipilih oleh Tuhan. Makanya kita punya pengharapan. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Ditentukan sejak semula. Kemudian saudara, ya, kita dipilih. Ayat 18 dan 19 menjelaskan bukan hanya kita dipilih, kita ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Saudara bukan hanya dipilih, tapi saudara ditebus dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Kita ini sangat spesial, karena tadi saudara Petrus bilang, karena Tuhan mengasihani kita, maka Dia memberikan kita harapan yang kokoh. Dengan apa kita dipilih dan kita ditebus. Ditebus dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sangat bernilainya kita, saudara. Hingga Yesus mau datang, meninggalkan tahtanya. Paulus bilang dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan seluruh tahtanya. Dia tinggalkan apa yang menjadi kebanggaannya. Dia datang ke dunia, lahir di kandang yang hina. Bahkan dia taat setia, mati di atas kayu salib. Karena mengasihi kita, supaya kita ini ditebus oleh darahnya yang mahal. Maka kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Harapan kita kuat karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Saudara, ditebus. Saya sudah pernah bicarakan ini di mimbar ini, tapi saya ulangi lagi, saudara. Ditebus itu ada 3 kata menebus ketika Tuhan. Pertama itu disebut dengan agoraso. Ini bahasa Yunaninya. Agoraso. Yaitu kita dibeli, membeli atau membayar, menyerahkan sesuatu harga pembayaran itu bagi suatu barang lainnya. Arti kata ditebus dalam bahasa Yunani dikatakan pertama itu agoraso. Artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran bagi suatu barang lainnya. Dibeli. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Saudara, Tuhan tebus kita itu lunas dibayar. Kalau hari ini kita masih kredit sesuatu, tapi kita, saudara, Tuhan bayar kita lunas. Nggak pakai cicil, nggak pakai kredit 12 kali, saudara. Dia bayar kita lunas. Dia beli. Kita dulu budak dosa. Kita dulu hamba dosa. Kita dulu tidak layak. Tapi Kristus melayakkan kita. Karena dia beli kita lunas dengan harga yang mahal, saudara. Jadi itu yang membuat kita harus berbangga diri sebagai orang yang punya pengharapan. Walaupun hari ini mungkin kita lagi bergumul, setelah gereja ini apa yang kita makan, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana keuangan saya. Tapi ada satu hal yang kita mengerti, bahwa kita telah ditebus oleh segala pemilik segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi. Inilah yang menebus kita. Amen. Makanya tadi kita nyanyi lagu kan, ya, kalau lihat burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita yang disayanginya, bagaimana mungkin dia tidak pelihara kita? Itulah pengharapan kita. Kita, saudara, ditebus. Ya, kemudian ada kata yang kedua itu, bukan hanya kita dibeli, tapi kata yang kedua dikatakan ex agoraso, yang artinya dibeli keluar dari pasar dosa, dipindahkan, dibeli kemudian dipindahkan. Kematian Yesus bukan saja untuk membayar dosa manusia, tetapi juga sekaligus memindahkan kita dari pasar dosa atau pasar yang bergelimang dosa agar kita diberi jaminan penuh. Saudara, Tuhan beli kita dengan harga yang mahal. Tuhan tebus kita dengan darah yang mahal. Bukan hanya tebus kita dan tinggalkan kita begitu saja, tapi Dia keluarkan kita dari kelimpangan kehidupan dosa. Tuhan tidak membawa kita tinggal di sini. Saudara, kalau beli sesuatu, Anda beli handphone, harganya mahal. Contohnya Anda beli iPhone 13. Ya. Harganya mahal, belasan juta. Kemudian Anda beli, terus Anda tinggalkan di situ, kan tidak ada gunanya. Ya. Pasti saudara beli, saudara bawa pulang ke rumah. Karena sudah jadi milik saudara. Begitupun Tuhan.
Tuhan beli kita, saudara, dengan harga yang mahal. Lunas dibayar, dia mati di kayu salib. Bukan dia tinggalkan kita begitu saja. Kita itu mahal. Tuhan bawa kita untuk kita mendapatkan ciptaan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Itu kata menebus, saudara. Jadi Tuhan tebus kita itu enggak main-main, saudara. Tuhan tebus kita dan tinggalkan kita begitu saja, tidak. Tapi dia bawa kita untuk pergi kepada kemuliaannya, demi kemuliaannya, demi kemuliaan. Dan terakhir, saudara, ada kata lutro, yang artinya membebaskan, melepaskan dari belenggu dosa, disuruh pergi sebagai orang bebas dan merdeka. Ini yang perlu kita paham, saudara. Setelah kita dibeli dengan darah yang mahal, kemudian posisi kita sebelumnya di sini, kita tinggal di dalam dosa. Ya. Sini kriya, sini. Saya praktekkan lewat kriya aja. Biar saudara lebih jelas. Ya. Ini contohnya, ini adalah orang berdosa. Ya. Tapi dia tidak berdosa hari ini. Ya. Ya, dia orang berdosa. Ya. Yesus datang. Ya. Untuk menebus orang berdosa. Dia mati di salib, ya. Membayar lunas orang berdosa ini. Dia bayar, saudara, dia ditebus dengan kematian Kristus di kayu salib yang nanti kita akan lihat bersama-sama dalam Jumat Agung. Setelah dibayar lunas, saudara, bukan ditinggalkan begitu saja. Udah, saya bayar lunas kamu tinggal. Maka kalau ditinggal, dia akan terus hidup di dalam dosa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Setelah dia bayar lunas di kayu salib, dia mati, dia bawa kita keluar. Pergi ke tempat di mana kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi yang di sini sudah tidak tinggal lagi di dalam dosa. Belum, kamu masih di situ aja. Saya suruh turun, baru suruh turun. Dia tidak tinggal di sini, tapi dia sudah beralih menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara, iya, sebagai ciptaan yang baru, masih ada ikatan-ikatan yang membelenggu. Masih ada iri hati. Masih ada amarah. Yang kadang-kadang masih ada. Ya, masih ada ikatan-ikatan yang lain. Apa yang Yesus lakukan dikatakan, ia membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa, disuruh seperti orang merdeka. Ada belenggu dosa. Setelah Tuhan pindahkan kita ke posisi yang baru, Tuhan lepaskan semua belenggu-belenggu yang mengikat kita di dalam Kristus, dan pergilah engkau sebagai orang merdeka. Jadi kita pergi, saudara, sebagai orang merdeka. Bukan lagi sebagai orang berdosa. Jadi kalau hari ini kau masih terintimidasi dengan itu, tinggalkan intimidasi itu. Katakan kepada iblis, hei iblis, saya telah ditebus. Harga saya mahal. Kalau ada orang yang membawa engkau pergi ke kehidupan dosa, bilang kepada dia, hei, saya sudah dibayar lunas, tidak pakai kredit. Jadi mohon maaf. Posisi kita berbeda, saudara. Apakah kita masih bisa berbuat dosa? Masih bisa berbuat dosa. Tapi yang paling kita mengerti, kita tidak tinggal dalam intimidasi dosa itu sendiri. Karena kita telah dibayar lunas. Itulah yang membuat kita pergi sebagai orang merdeka, yang pergi berjalan dengan percaya diri bahwa Tuhan pasti berkati saya. Tapi kalau kita masih tinggal dalam belenggu dosa itu, kita kerja, kita bilang, aduh, nanti orang lihat gak? Nanti apa kata orang? Aduh, bisa gak saya? Saya kan orang kampung. Itu, saudara, karena apa? Masih tinggal dalam belenggu dosa. Tapi kalau orang merdeka, dia bilang, oh, saya memang tidak tamat SD, Pak Pendeta. Saya tidak tamat SMP. Saya memang dari kampung. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang berkati saya. Itu prinsip orang yang telah dimerdekakan, saudara. Iblis itu sering bilang, kamu orang kampung, baru tahu naik motor aja sekarang sombong gitu. Iblis kan ngomongnya gitu kan. Saudara, hanya tidak pede, saudara. Hanya merasa, iya bisa nggak ya? Iya ya. Karena itu cara iblis membuat kita, saudara, tinggal dalam intimidasinya, dan kita tinggal sebagai orang yang rendah diri, dan akhirnya kita saking rendah dirinya, tidak percaya diri, kita putus asa bunuh diri. Itu strategi iblis, saudara. Padahal, saya ulang-ulang katakan dari mimbar ini, roh yang ada pada kita ini besar kuasanya, kata Tuhan.
Kita ini biji matanya Tuhan. Kita ini buatannya Tuhan. Kita ini segambar dan serupa dengannya. Apa yang membuat kita tidak percaya diri? Karena itu tadi. Kita tidak mengerti bahwa kita telah ditebus dan dengan lunas dibayar di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita harus pergi dengan percaya sendiri, saudara. Bukan berarti saudara pergi nggak ada badai. Ada badai. Ada gelombang. Pasti ada ombak. Pasti saudara. Tidak ada jalan yang mulus. Pasti ada tantangan. Tapi saudara bisa melaluinya itu dengan baik. Karena saudara bersama dengan Yesus, Sang Nahkoda saudara. Haleluya. Saudara, yang kedua yang saya ingin kita belajar bersama-sama. Kenapa kita punya pengharapan dan kita punya kualitas. Pengharapan kita itu berkualitas. Yang kedua dikatakan ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa, saudara? Yang kedua adalah kita ini orang yang punya pengharapan yang berkualitas. Karena apa? Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Makanya Petrus bilang, siapa kamu yang tadi yang ditebus itu? Kamu siapa tadi? Kamu yang dipilih itu. Kamu yang dibayar lunas itu. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi bukan hanya dibayar lunas, dibawa pergi keluar dari pasar dosa, pergi menjadi orang merdeka. Tapi Tuhan bilang kamu dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, itu yang pelihara kita. Itulah yang membuat kita mengerti kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena ada jaminan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Imanmu apa? Karena imanmu engkau percaya bahwa engkau telah ditebus. Engkau dipilih. Engkau dibayar lunas. Itu imanmu yang membuat engkau percaya engkau dipelihara. Bahkan sementara kamu dipelihara bukan sesaat. Kata Petrus. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai zaman akhir kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Makanya dia bilang, saudara, dia lahir sebagai Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia tidak beserta dengan kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, enggak. Dia beserta dengan kita 24 jam. 7 hari dalam seminggu. 1 bulan. 1 tahun. Sampai berapa tahun pun. Sampai akhir zaman. Dia pelihara kita. Itu pengharapan kita, saudara. Saya ulang-ulang bicara dari mimbar ini, kata ini, saudara. Tapi saya ingin mengingatkan saudara di kondisi yang tidak mudah. Ya, saudara pasti punya peliharaan di rumah. Pak Stephen punya beberapa anak bull. Bu Yusi punya anak kucing di rumah. Saya punya si Hiro anak bull di rumah. Saudara punya apa lagi di rumah? Punya ayam. Saudara, pasti saudara itu kan hewan peliharaan. Saudara pasti setiap hari kasih makan. Apapun itu, saudara pasti kasih makan. Sampai masih ada di tangan saudara, saudara pasti kasih makan. Apalagi kita, kesayangannya Tuhan. Yang dia sangat kasihi. Bahkan dia mau mati bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak pelihara kita. Saudara, itu prinsipnya. Ya, kata memelihara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya saudara, memelihara itu menjaga dan merawat baik-baik. Ini arti kata memelihara. Itu menjaga dan merawat baik-baik. Ya kan? Seperti Hiro di rumah itu, si Anabul dijaga, dirawat, dimandikan. Setiap hari saya harus gotong dia, pindahkan dia di depan saudara di teras, supaya dia nggak kena hujan. Kalau hujan, ibunya teriak, tolong Hiro, tolong Hiro. Harus saya pindahkan walaupun saya sudah tidur nyenyak, dibangunkan gara-gara si Anabul itu. Karena dipelihara.
Karena supaya dijaga, dirawat dengan baik-baik. Ya, kita peliharanya kita tahu, apalagi Tuhan kita gitu kan. Kemudian memelihara tim mengusahakan dan menjaga supaya tertib, aman dan sebagainya. Itu kata memelihara. Kemudian menjaga dan mendidik baik-baik. Ya, menjaga, mendidik, menyelamatkan, melindungi, melepaskannya atau meluputkan dari bahaya dan sebagainya. Ini kata memelihara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara terjemahkan sendiri. Kalau Tuhan pelihara artinya Tuhan menjaga kita. Tuhan merawat kita baik-baik. Ya. Kemudian Tuhan mengusahakan dan menjaga supaya kita tertib, aman dan sebagainya. Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, mendidik kita baik-baik dengan firman-Nya. Bahkan kita diselamatkan, dilindungi, diluputkan dari bahaya dan sebagainya. Dia Tuhan yang memelihara kita. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Katakan dengan saya dipelihara Tuhan. Saya dijaga Tuhan. Saya dirawat Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah saudara, kita ini punya pengharapan yang berkualitas. Jadi kalau saudara pergi, angkat kepalamu dan lihat bahwa engkau orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti saudara dengar firman tiba-tiba beras datang sendiri rumah, enggak. Bukan berarti tiba-tiba ada ayam goreng di meja makan, enggak. Tapi saudara pulang ke rumah saudara, saudara percaya Tuhan pasti tolong saudara. Saudara percaya Tuhan pasti berkati saudara. Itu pengharapan saudara. Itu pengharapan saudara. Kita nggak tahu. Tuhan punya banyak cara memberkati kita saudara. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Walaupun banyak cara juga orang menjatuhkan kita. Tapi Tuhan punya ribuan cara menolong kita. Itulah yang kita pegang dalam hidup kita. Bahwa kita orang yang punya pengharapan yang berkualitas. Amin. Mari